Oke, kembali lagi bersama channel Dendirani. Kali ini saya akan bagikan sedikit motivasi tentang perihal kehidupan yang pernah terjadi pada diri saya. Mungkin dari salah satu kalian juga pernah terjadi. Oke, sebelum masuk videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini supaya terus berkembang dan bisa lebih maju untuk kedepannya. Oke, yang pertama kita akan bahas soal tentang orang yang suka bilang kita bucin. Bucin adalah singkatan dari budak cinta. Menurut gua sih gini, orang yang suka bilang kita bucin, ya nggak usah didengar lah. Karena apa? Suatu saat nanti dia pasti juga bucin. Gue jamin. Ini nggak bakalan nggak terjadi karena ini pasti terjadi. Bucin lu, bucin lu, teleponan mulu, dasar bucin. Gitu kan orang sering bilang kita. Ya slowin aja lah, gak apa-apa. Karena apa? Suatu saat yang bilang kita bucin itu pasti ngalamin lah kayak gini. Dan dia pasti malu sendiri karena udah bilang kita bucin lah, apalah gitu. Kalau menurut gua sih gini, ngapain lu bilangin bucan bucin bucan bucin gitu? Apa faedahnya, apa faedah dari kalian bilang itu? Apa? Sirik, iri, kalian nggak punya pacar gitu, makanya bilang orang bucin. Taunya pas sudah punya pacar melebihi bucin dari kita ya. Jadi nggak usah lah bilang bucan bucin gitu. Sadar diri sendiri gitu ya, introspeksi diri sendiri gitu kan. Nggak baik ngomongin orang gitu. Ya terserah dia lah, dia mau bucin, dia mau apa, terserah dia kan, nggak mengganggu kehidupan anda kan, dan anda nggak rugi juga gitu ya. Jadi menurut gua gak usah didengerin lah orang bilang kita bucin, udah cinta lah, terserah. Yang penting kita akan melakukan yang terbaik buat diri kita, terserah diri orang lain. Ya kalau orang memandang kita goblok ya bodoh amat, kan kita makan gak dari dia, kita gak ngerugiin dia, lagian dia yang sirik ya, no problem lah. Dan kalaupun mereka menjelek-jelekan kita gitu, yang dapat pahala kan kita, dia dapat dosanya dong. Selanjutnya kita bahas tentang teman yang lupa diri gitu ya. Ini gue jamin 100% lah, bisa 1000% bahkan. Saat kita jatuh di bawah lagi susah, yang deket itu bisa dihitung pakai jari lah. Tapi saat kita lagi punya uang, banyak uang, dan kita lagi senang gitu, semua orang dekat, semuanya mendekat. Yang biasanya nggak pernah chat, chat, bro ngapain lu, main yuk. Nah itu ciri-ciri teman bangsat ya, teman fangke gitu, fucek fucek gitulah ya kalau dibilang orang gini, yang lagi datang pas ada maunya doang. Padahal gini lah, kalau gue, kita senang bareng, susah bareng, ayo. Gak usah lah pas susah ngejauh, pas senang ngedeket. Apa untungnya sih kita itu? Kalau nyari temen, menurut gue pribadi ya, susah cuy, susah banget. Karena nyari temen yang tulus sama kayak nyari jarum dalam air gitu, gak bakalan ketemu lah. Ketemu sih 1% mungkin bisa ketemu. Kalau nyari musuh sih gampang, kalau orang lewat tabokin palanya gitu, pasti jadi musuhan. Jadi ayolah, bagi kalian yang pertemanannya belum rusak, hancur, lebur gitu, jaga pertemanan kalian. Jangan sampai pertemanan kalian itu hancur gara-gara masalah sepele gitu kan. Kalian harus kompak lah, karena mencari teman itu tak segampang mencari musuh.
Kalau ada masalah sedikit ya cerita, sharing apa penyebab masalahnya, kenapa gitu kan, supaya clear. Ini kebanyakan sih orang kalau pindah tongkrongan, ya kita sebagai temannya dijelek-jelekin gitu. Di depan kita dia baik, pindah ke tongkrongan lain dijelek-jelekin lagi gitu, depan kita baik lagi, gitu aja terus kehidupan. Yang ngapain gitu, untungnya apa? Ayolah buat kalian gak usah gitu ya, gak usah menjelek-jelekan teman kalian. Ingat, seburuk-buruknya teman kalian pasti dia pernah membantu saat kalian lagi susah. Ingat, ayo coba diingat-ingat dulu apa yang mereka bantu saat kalian susah. Mungkin tidak dari materi, mereka bantu dari fisik. Ya kalau nggak dari fisik, mereka bantu lewat doa. Ya setidaknya bisa membantu lah. Tapi jangan kalian pikir karena nggak punya uang, nggak guna, punya teman nggak punya uang, nggak masuk, atau pindah tongkrongan lain. Tapi ingatlah, suatu saat kita nggak tahu rezeki orang cuy. Mungkin saat ini teman lu nggak punya uang, tapi kita kan nggak tahu ke depannya gimana. Mungkin dia lebih kaya dari lu, dia punya segalanya dari lu, kan kita nggak tahu. Jadi kehidupan seseorang itu berputar cuy, nggak mungkin di bawah terus, itu nggak mungkin. Kalau nggak percaya, ayo kita ulang dari belakang, dari masa lalu kita. Apakah pernah kita merasakan susah terus? Apakah pernah kita tidak pernah bahagia? Mungkin kita pernah susah, tapi kita tidak pernah selalu susah. Pasti ada bahagianya kan, walaupun sebentar. Ya kita tetap bersyukur aja gitu. Ada tipe teman gitu yang suka sama pacar kita, hati-hati loh. Ini udah sering terjadi, banyak terjadi loh. Awalnya kenalan sama pacar kita kan, terus minta nomor WA-nya, chat-chatan gitu. Lama-lama kita diburukin kan, kita diomongin lah sama dia kan. Alasan buat PDKT sama pacar kita yaitu emang teman-teman gak ada otak. Mungkin otaknya jarang dicuci gitu apa gimana kan, sampai tegang rebut pacar teman sendiri gitu. Tapi kalau memang itu sudah terjadi sih, ya harus alhamdulillah. Karena apa? Yang pertama, pacar kita membuktikan dirinya tidak baik bagi kita. Yang kedua, teman kita jadi bangsat. Dan Tuhan sudah membuka dua jalan dan membuka kita dari orang-orang yang jahat. Pertama, pacar kita yang jahat dan teman kita yang jadi jahat. Sudah dua orang menghilang, ya alhamdulillah lah kalau gitu kan. Berarti Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan masih sayang sama kita. Dia memberitahu bahwa ada dua orang yang munafik. Oke, di tahun-tahun sekarang, beberapa tahun ke belakang gitu ya, yang jadi lumrah soal pertemanan kini, ngumpul sih ngumpul, tetap ngumpul bareng, ngumpul-ngumpul gitu kan. Tapi keseruannya sudah beda cuy. Kalau dulu sih ngobrol seru-seruan asik kan, main bareng gitu kan. Kalau sekarang nggak, udah sibuk sendiri lah. Walaupun ngobrol sedikit-sedikit, main HP sendiri gitu kan. Ya nggak mikirin yang lain lagi lah. Dan kalian pasti juga merasakan seperti itulah. Nggak mungkin kalian nggak merasakan seperti itu. Karena gini, gue kasihan satu sama kalau kita lagi nongkrong bareng-bareng, ada teman kita yang HP-nya masih di bawah kita gitu ya. Ya kita main game kan, dia nggak bisa main game kan, kita kasihan lah. Apalagi kalau yang teman kita nggak punya HP, kita nongkrong itu kan, dia nggak main HP kan nggak enak. Lagian gini ya, prinsip gue pribadi, kalau kita ngasih pinjam HP, kita kan nggak punya mainan juga. Lagian nggak usah
sok suci lah. Kalau kita ngasihin HP ke teman pasti kita ada rasa gimana gitu kan. Jadi menurut gua kalau misalnya ada kayak gitu, nggak usah lah main HP, kasihan sama teman-teman yang nggak punya HP gitu kan. Asik-asikin dulu ngobrolnya, karena soalnya kita nongkrong itu jarang-jarang, apalagi kalau kita udah nikah nanti pasti waktu kita ngobrol sama temen itu berkurang. Jadi menurut gua jika ada kesempatan, masih ada kesempatan gitu, kalau lagi nongkrong, lu hargain temen lu, biar keakraban, solidaritas teman gitu masih tetap terjaga. Oke, itulah tadi video tentang teman, teman yang baik dan yang bangsat gitu ya. Oke, terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa share juga ke semua media sosial kalian supaya di luar sana tahu dan melihat video ini, dan supaya teman-teman yang kayak gitu bisa sadar diri, karena hidup tak bisa luput dari kelompok dan hidup tidak bisa individu. Oke, terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.